Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan kitab Ushul fi Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk dalam sub bahasan yang terakhir dari bab ayat ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Coba kita baca dulu sedari awal sekali dari bab ini. Nanti Lutfi tolong bantu baca semuanya. Tapi kalau antum bertemu dengan ayat, antum cukup bilang berdasarkan surat apa di ayat berapa. Seperti itu saja, tidak usah dibaca Arab maupun Indonesianya. Karena yang ingin kita ambil di sini hanya konsepnya saja. Di halaman berapa? Ini antum? Apa? Iya. 67. Ini kita review dari awal. Karena sub bahasan yang terakhir itu hanya tinggal sedikit saja. Bab ketiga, muhkam dan mutasyabih. Al-Quran Al-Karim ditinjau dari segi muhkam dan mutasyabih terbagi menjadi tiga. Pertama, muhkam yang bersifat umum. Ayat-ayat Al-Quran secara umum bersifat muhkam, sebagaimana firman Allah dalam surah Hud, surah ke-11 ayat ke-1. Di bab yang ketiga ini kita berbicara tentang bahwa Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ada ayat yang sifatnya muhkam atau muhkamat, dan ada yang sifatnya mutasyabihat. Nanti akan ada penjelasannya. Ditinjau dari adanya muhkam dan mutasyabih, maka Al-Quran dibagi menjadi tiga. Ada yang muhkam secara umum, ada yang mutasyabih secara umum, ada juga yang muhkam khusus pada sebagian ayat dan mutasyabih khusus pada sebagian ayat. Coba dibaca. Kemudian sebagaimana dalam surah Yunus ayat ke-1, kemudian dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-4. Makna muhkam di sini adalah sempurna dan bagus lafaz serta maknanya. Al-Quran telah mencapai puncak kefasihan, berita-beritanya semua benar dan mengandung manfaat. Tiada kebohongan di dalamnya. Tidak ada kontradiksi dan tiada kontradiksi dan senda gurau yang tidak membawa kebaikan. Hukum-hukumnya bersifat adil dan syarat hikmah. Tidak ada yang bisa dipalsukan, saling bertentangan dan yang bersifat diskriminatif. Kedua, mutasyabih yang bersifat umum. Secara umum ayat-ayat Al-Quran bersifat mutasyabih, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat ke-23. Makna mutasyabih di sini adalah bahwa seluruh ayat Al-Quran itu serupa antara satu sama lain dalam hal kesempurnaan, keindahan, dan tujuan yang terpuji, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 82. Ketiga, muhkam yang khusus pada sebagian ayat Al-Quran dan mutasyabih yang khusus pada sebagian yang lain, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-7. Muhkam di sini maksudnya makna ayatnya jelas dan terang, tidak ada yang tersembunyi. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Hujurat ayat 13, Al-Baqarah ayat 21, Al-Baqarah ayat 275, dan Al-Maidah ayat ketiga. Masih banyak lagi contoh yang lainnya. Adapun makna mutasyabih di sini adalah makna ayatnya samar dan tersembunyi, sehingga orang akan rancu dalam menafsirkan ayat dengan tafsiran yang tidak layak disandarkan pada Allah, kitabnya, atau Rasulnya. Berbeda dengan orang yang mendalam ilmunya, justru mereka bisa memahaminya dengan benar. Contoh penafsiran yang berkaitan dengan Allah dan orang yang bisa salah dalam memahaminya adalah firman-Nya, bal yadahu mabsuutatan, yang artinya tetapi kedua tangan Allah terbuka. Al-Maidah ayat 64. Ada yang memahaminya dengan Allah punya dua tangan yang serupa dengan tangan-tangan para makhluk. Yang berkaitan dengan kitab Allah dan orang bisa samar dalam memahaminya bahwa sebagian ayat-ayat Al-Quran itu bertentangan dan mendustakan ayat-ayat yang lain. Contohnya ketika Allah berfirman,
Di dalam surah An-Nisa ayat 79. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Padahal di ayat yang lain Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78, dan jika mereka memperoleh kebaikan mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah, dan kalau mereka ditimpa suatu bencana mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semua yang datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, yakni orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Yang berkaitan dengan Rasulullah dan orang bisa sama dalam memahaminya, contohnya dalam firman Allah di surah Yunus ayat 94. Jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan padamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab kepada sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Rabbmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mereka memahami bahwa Nabi SAW merasa ragu-ragu terhadap wahyu yang diturunkan pada beliau. Kita simpulkan, itu ada yang muhkam am, ada yang mutasyabih am, ada yang al-muhkam yang khas, dan yang mutasyabih yang khas. Yang muhkam yang am berarti maksudnya semuanya ayat Al-Quran itu adalah muhkam. Muhkam di sini maksudnya adalah penuh hikmah. Ada model yang mutasyabih am, yaitu ada keserupaan. Apa yang serupa di sini? Kualitas. Apa saja tadi? Keindahan. Keindahan. Dan seterusnya. Ada yang muhkam khas, yaitu muhkam khusus pada sebagian ayat. Maksudnya muhkam khusus di sini, sebagian ayatnya itu jelas, tidak perlu dirinci pun kita sangat paham. Kalaupun penuntut ilmu pemula dijelaskan sedikit saja itu langsung paham. Ada yang mutasyabih khas, yaitu yang ada samar secara khusus pada sebagian ayat. Apa maksudnya samar? Samar itu maknanya sedikit tersembunyi sehingga tergantung siapa yang membacanya atau yang ingin memaknainya. Kalau ulama atau penuntut ilmu yang belajar kepada para ulama, insya Allah oke, paham. Kalau dia orang awam, maka biasanya agak samar buat mereka, bingung. Soalnya orang awam, makanya butuh jadi seorang penuntut ilmu. Adapun orang yang sesat, maka dia paham tapi paham sesat. Tadi diberi contoh, ada kesamaran pada sebagian ayat yang membuat orang awam dan orang yang sesat itu berpotensi salah paham kepada Allah. Contohnya ayat tentang tangan. Ada ayat yang berpotensi membuat orang awam dan sesat bisa salah sangka kepada Al-Quran. Contohnya tadi ada ayat tentang musibah. Ada ayat yang membuat orang awam dan orang sesat sangat berpotensi untuk salah paham terhadap Nabi. Contohnya ayat tentang Nabi ragu. Sudah dijelaskan 2-3 pertemuan. Ada aliran sesat yang bilang Allah tidak punya tangan. Ada yang bilang Allah punya tangan dan tangannya kayak kita. Ada yang sesat dan mengatakan bahwa Al-Quran itu ayat satu dengan ayat yang lain itu bisa saling silang, bisa tabrakan, bisa saling membatalkan. Contohnya ayat musibah. Ada orang yang sesat
bisa mengatakan Nabi itu pernah ragu terhadap Quran, baik dulu maupun sekarang. Dulu berarti pernah, sekarang ya berarti sedang. Nah ini sampai sejauh yang dibacakan tadi. Subbab bahasan pertama, bagaimana sikap para ulama yang kokoh ilmunya dan orang-orang yang menyimpang terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Coba dibaca. Perbedaan sikap orang yang mendalam ilmunya dengan orang-orang yang condong pada kesesatan terhadap ayat-ayat mutasyabih. Sikap orang yang mendalam ilmunya terhadap ayat-ayat mutasyabih dan orang yang condong pada kesesatan sebenarnya telah diterangkan Allah. Allah berfirman tentang orang-orang yang condong pada kesesatan sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat ke-7. Sedangkan Allah berfirman tentang orang-orang yang mendalam ilmunya dalam surah Ali Imran ayat ke-7 pula. Apa sikap mereka? Sikap mereka adalah kalau para ulama yang kokoh ilmunya, kalau ketemu dengan ayat mutasyabihat, maka mereka mengatakan kami beriman kepada Al-Quran ini seluruhnya turun dari Rabb kami. Adapun orang yang sesat, mereka kalau ketemu dengan ayat-ayat mutasyabihat malah dijadikan alat dan kendaraan buat mencari hal yang entah mendatangkan fitnah buat dirinya sendiri atau dalam rangka cari-cari takwil untuk menyesatkan orang lain. Lanjut. Orang-orang yang condong pada kesesatan menjadikan ayat-ayat mutasyabih ini sebagai sarana untuk menikam kitabullah, menebar fitnah di antara manusia, dan menakwilkannya dengan takwil yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka itu sesat dan menyesatkan. Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka mengimani bahwa apa yang terdapat dalam kitabullah adalah hak, tidak mengandung perselisihan dan pertentangan, karena semua berasal dari Allah, sebagaimana dalam An-Nisa ayat 82. Kalau ada ayat mutasyabih, mereka mengkategorikannya sebagai ayat yang muhkam, supaya semuanya menjadi muhkam. Pada contoh yang pertama, mengkategorikannya. Ya. Salah terjemah ya. Kalau ada ayat yang mutasyabih, maka mereka rujuk ke yang muhkam. Bukan dikategorikan, bila memang kategorinya mutasyabih kok. Nah, ini salah terjemah. Tapi dirujuk, dicari tafsirannya pada yang muhkam. Kan memang dia kategorinya mutasyabih. Gimana mau dikategorikan muhkam? Yang benar ayat yang mutasyabih oleh orang yang berilmu akan dirujuk. Apa maksudnya ini dengan melihat yang muhkam? Supaya nanti yang mutasyabih juga bisa jelas jadi muhkam juga. Terus? kalau ada ayat yang mutasyabih, mereka merujuknya kepada ayat yang muhkam, supaya semuanya menjadi muhkam. Pada contoh yang pertama, mereka mengatakan, sesungguhnya Allah memiliki dua tangan yang hakiki, yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, dan yang tidak menyerupai tangan-tangan makhluk. Sebagaimana dia juga memiliki zat yang tidak menyerupai zat-zat makhluk, karena Allah telah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11. Ya, lihat di sini. Tadi kita diberi contoh oleh Syekh Utsaimin, ada ayat yang mutasyabih khas, samar khusus, yang membuat sebagian orang itu salah sangka kepada Allah. Misalnya ayat tentang tangan. Yang sesat bilang Allah tak punya tangan. Atau juga mengatakan Allah punya tangan dan tangannya kayak makhluk. Adapun para ulama yang mengerti tentang ilmunya, mereka mengatakan Allah punya tangan. Tapi tangannya hanya Allah yang tahu zatnya seperti apa, dan kita tidak boleh menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Beriman bahwasanya Allah punya tangan tanpa 5 hal. Yang bisa kasih hadiah, voucher, ya. Tanpa 5 T. Takyif, ta'til, tamthil, tasbih, dan tafwid. Ahsanta. Apa ini? Nah, lihat di kajian Akidah Wasithiyah. Atau kalau ada buku di rumah, Al-Firqatun Najiyah. Itu buku akidah untuk pemula sangat bagus. Terus? Pada contoh yang kedua, mereka mengatakan, sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu berdasarkan takdir Allah. Tetapi kebaikan itu sebabnya adalah karunia Allah atas hamba-hambanya.
Adapun keburukan sebabnya adalah perbuatan hamba itu sendiri. Seperti firman Allah. Asy-Syura ayat 30. Tadi di sini beri contoh. Ada yang mutasyabih khos atau samar khusus. Yang kalau samar-samar begini, orang awam sama orang sesat bisa jadi salah paham. Contohnya salah paham kepada Al-Quran. Misalnya dibahas tentang ayat musibah. Orang yang awam dan yang sesat berpotensi mengatakan Al-Quran itu satu sama yang lain bisa saling tabrakan. Buktinya ada ayat tentang musibah, katanya karena kamu. Sedangkan di ayat yang lain musibah maupun keburukan dan kebaikan datangnya dari Allah. Nah berarti saling bertentangan dong. Nah itu kan menurut siapa? Orang awam sama orang yang memang punya kesesatan. Adapun para ulama atau penuntut ilmu yang belajar kepada para ulama, mereka paham Al-Quran itu tidak mungkin bertentangan. Adapun ayat tentang musibah, ini beda sudut pandang kok memang. Orang Balikpapan bilang, memang beda kok sudut pandangnya. Sudut pandangnya seperti apa? Coba dibaca. Jadi penyandaran keburukan kepada seorang hamba itu termasuk menyandarkan sesuatu pada penyebabnya, bukan pada yang menakdirkan. Adapun penyandaran kebaikan dan keburukan kepada Allah itu termasuk menyandarkan sesuatu kepada yang menakdirkannya. Beda sudut pandangnya di sini adalah sudut pandang kepada sebab ataukah kepada yang menakdirkannya. Kalau kepada sebab, maka kebaikan itu adalah karena sebab karunia Allah. Sedangkan keburukan itu karena sebab ulah manusia. Makanya ada ayat, segala bentuk keburukan itu karena sebab kamu. Sedangkan yang di ayat yang lain, ini konteksnya adalah penyandaran kepada siapa yang menakdirkannya. Yang menakdirkan terjadinya kebaikan dan terjadinya keburukan, dua-duanya siapa? Allah. Paham ya? Ada yang enggak gini berarti enggak. Ya. Kalau enggak, kalau masih gini, berarti enggak. Tapi enggak apa-apa. Mari kita ulang lagi. Kebaikan pakai positif aja ya. Dan keburukan ini kita mau lihat konteksnya pada apa? Pada sebab ataukah pada yang mentakdirkannya? Kalau dalam konteks sebab, maka kebaikan itu adalah karena Allah. Sedangkan keburukan itu karena sebab manusianya. Idalnya. Manusianya. Kalau kita dapat nikmat, dapat rezeki, pokoknya dapat kebaikan, itu Allah. Karena Allah yang kasih kepada kita. Tapi kalau ada keburukan, misalnya orang jadi maling, anaknya nakal, itu bukan sebab karena Allah, tapi sebab manusianya. Kenapa juga kamu gak didik anakmu? Makanya anakmu nakal. Jangan bilang ini gak karena Allah yang takdirkan anak saya nakal. Oh bukan. Ya Allah yang mentakdirkannya nanti betul. Tapi sebabnya siapa? Manusianya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang kebaikan, keburukan, siapa yang mentakdirkannya? Maka baik kebaikan maupun keburukan, dua-duanya siapa? Allah. Ini ayatnya memang beda konteksnya. Jadi tidak ada yang namanya di dalam Quran ayat bertentangan. Wong sumbernya satu. Al-Quran ini sumbernya memang ada dua. Satu. Al-Quran ini sumbernya hanya dari Allah. Maka bagaimana mungkin ada pertentangan di antara keduanya? Terus? Dengan demikian sirnalah pemahaman yang salah tentang adanya kontradiksi antara dua ayat tadi karena adanya sisi penyandaran yang berbeda. Pada contoh yang ketiga, mereka mengatakan Nabi SAW tidak pernah terjerumus pada sikap ragu-ragu terhadap apa yang diturunkan pada beliau. Justru beliau adalah orang yang paling tahu dan paling kuat keyakinannya, sebagaimana firman Allah dalam surah yang sama di Yunus ayat 104. Maknanya, jika kalian merasakan keraguan dari agamaku, maka aku berada dalam keyakinan terhadapnya.
Oleh karena itu, aku tidak menyembah apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Bahkan aku mengufurinya dan hanya menyembah Allah saja. Intinya Nabi itu tidak pernah dulu, sekarang akan datang terjadi yang namanya ragu dalam diri beliau terhadap Al-Quran. Kalau ada yang nuduh bahwa Nabi pernah ragu sama Al-Quran, maka dia yang salah paham. Kalau dia orang awam, maka dia diberikan uzur. Kalau orang sesat, maka dia dianggap sesat. Kenapa kok menafsirkan dengan kesesatan? Terus Ayat fa'in kunta fi syakkin min dini tidak lantas menetapkan keraguan itu bisa ada dan terjadi pada Rasulullah SAW. Cobalah perhatikan firman-Nya dalam surah Az-Zukhruf ayat 81. Apakah ayat itu lantas menetapkan bahwa Allah memiliki anak dan hal itu Apakah ayat itu lantas menetapkan bahwa Allah memiliki anak dan hal itu bisa saja terjadi? Tentu saja tidak. Ini tidak akan terjadi dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Maryam ayat 92 sampai 93. Dalam ayat fala takunanna minal mumtarin tidak lantas berarti bahwa Rasulullah SAW telah mengalami keraguan karena larangan atas sesuatu kadang ditujukan pada orang yang tidak terjerumus pada larangan itu. Tidakkah Anda perhatikan firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 87? Sudah dimaklumi bahwa mereka tidak akan bisa menghalangi Nabi SAW dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Nabi SAW juga tidak akan terjerumus dalam keraguan-raguan. Jadi, tujuan larangan ini telah diarahkan kepada orang-orang yang tidak terjerumus dalamnya adalah untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka sekaligus memperingatkan hal itu dari jalan hidup mereka. Dengan demikian hilanglah kesamaran dan sangkaan yang tidak layak terhadap Rasulullah SAW. Oke, ini kalau di recall sedikit apa yang pernah kita bahas. Contohnya bilang gini, ingat gak saya pernah contohkan gini, Lutfi, kamu di pondok ini jangan sekali-kali kamu jadi anak yang malas. Masih ingat? Apakah berarti Lutfinya malas? Justru mamanya merasa bahwa dia rajin, tapi mamanya memberi wanti-wanti supaya tidak jadi pemalas. Ayat ini pun sama. Ketika Allah mengatakan janganlah Muhammad kamu menjadi orang yang ragu, justru bukan karena nabinya ragu, melainkan justru Allah tahu nabi itu yakin. Makanya diwanti-wanti agar tidak jatuh ke dalam keraguan. Lanjut. Ini yang minggu lalu. Macam-macam tasyabuh. B. Macam-macam mutasyabih dalam Al-Quran. Mutasyabih yang terdapat dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, hakiki, yaitu hal-hal yang tidak mungkin diketahui oleh manusia, seperti hakikat sifat-sifat Allah. Meskipun kita mengetahui makna dari sifat-sifat ini, akan tetapi pengetahuan kita tidak akan mencapai hakikat dan seluk-beluknya. Berdasarkan firman Allah di surah Toha ayat 110 dan surah Al-An'am ayat 103. Maka dari itu ketika Imam Malik rahimahullah ditanya tentang ayat, yaitu Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy, Toha ayat 5. Bagaimana cara Allah bersemayam? Beliau menjawab, bersemayam adalah perkara yang sudah diketahui. Bagaimana caranya? Itu sesuatu yang tidak bisa dilogikakan. Mengimaninya adalah hal yang wajib dan menanyakan tentang kaifiatnya adalah bid'ah. Yang semacam ini tidak boleh ditanyakan tentang penjelasan detailnya karena tidak mungkin bisa menjangkaunya. Ya. Ada subbab yang kedua, macam-macam mutasyabih dalam Quran. Yang pertama hakiki, artinya benar-benar samar, yang memang benar-benar samar. Kita tidak mungkin paham karena ilmunya tidak nyampe. Contohnya Allah itu kayak apa? Wajahnya, tangan, kemudian datang, turun. Sifat-sifat Allah itu seperti apa? Ini adalah hal yang betul-betul kita tidak mungkin untuk mengetahuinya dikarenakan ilmu kita tidak mungkin mencapai yang demikian. Terus? Yang kedua, nisbi, yaitu hal-hal yang samar bagi sebagian orang tapi tidak bagi sebagian yang lainnya. Ya. Ada tasyabuh yang kedua yang disebut dengan tasyabuh nisbi. Nisbi artinya relatif. Relatif itu artinya tergantung siapa. Siapa yang mau memahami ayatnya? Kalau para ulama paham. Kalau orang awam, kalau mau paham harus jadi penuntut ilmu. Kalau orangnya memang dari sononya sudah Allah takdirkan sesat, ya nggak paham-paham. Kalaupun dia merasa paham, maka pemahamannya menyesatkan.
Terus? Sehingga hal itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mendalam ilmunya, tetapi tidak bisa dipahami oleh selain mereka. Mutasyabih ini boleh ditanyakan penjelasan detail dan keterangannya karena memungkinkan untuk menjangkaunya. Dan karena dalam Al-Quran tidak ada sesuatu yang tidak jelas maknanya bagi manusia. Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 138 dan di surah An-Nahl ayat 89, lalu di surah Al-Qiyamah ayat 18-19 dan di surah An-Nisa ayat 174. Contoh mengenai mutasyabih nisbi ini banyak sekali, di antaranya di surah Asy-Syura ayat 11. Dalam ayat ini terjadi syubhat pada ahlu ta'til. Mereka memahaminya dengan menafikan sifat-sifat Allah dan beranggapan bahwa menetapkan adanya sifat-sifat itu berkonsekuensi menyerupakan Allah. Ya. Untuk tasyabuh yang hakiki tidak boleh ditanya. Tasyabuh yang nisbi kita harus menuntut ilmu. Harus belajar. Contoh tasyabuh nisbi, ada yang salah memahami dari kalangan ahlu ta'til. Mereka mengatakan kalau menetapkan sifat Allah berarti sama dengan menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Ini sudah kita bahas minggu lalu, saya bilang ini apa namanya? Ini meja toh? Ini apa namanya? Tanya sama mereka, ini apa Pak namanya? Dia bilang kaki. Ini apa Pak namanya? Kaki. Ini sama ini kaki, apa sama? Kalau dia bilang menetapkan sama dan menyerupakan berarti ini sama ini sama, dan hanya orang bodoh yang bilang ini sama. Meskipun namanya sama. Terus? Mereka mengingkari banyak ayat yang menunjukkan adanya penetapan sifat Allah. Sedangkan penetapan makna sesuai aslinya itu tidak berarti menyerupakan. Contoh yang lain adalah firman-Nya di surah An-Nisa ayat 93. Telah terjadi syubhat pada orang-orang Wa'idiyah yang memahami. Saya saja. Contoh yang kedua, orang salah paham, difikir berdasarkan ayat 93 surat An-Nisa, dikiranya pokoknya kalau Allah ancam lalu orang itu mati, maka ancaman Allah pasti dikenakan sama dia. Misalnya di sini orang yang membunuh orang lain mukmin secara sengaja, ancamannya neraka jahanam. Mereka bilang kalau ada orang membunuh lalu mati membunuh tidak taubat maka pasti neraka jahanam selama-lamanya. Ya, ini untuk orang-orang Wa'idiyah, ini aliran sesat. Adapun para ulama mengatakan tidak demikian. Yang pasti masuk neraka selama-lamanya itu yang melakukan syirik besar, kekufuran besar, atau kafir besar, atau nifak besar. Adapun orang yang mengerjakan dosa besar, dosa kecil, syirik kecil, maka mereka tergantung apa? Kehendak Allah. Bila Allah mau, Allah ampuni. Bila Allah mau, Allah azab. Contoh berikutnya yang juga ada kerancuan, misalnya ayat tentang pencatatan takdir. Ada aliran sesat yang namanya Jabariyah. Mereka salah paham, mereka bilang kita ini kan kalau apa-apa itu semua dipaksa Allah. Jadi kalau kita bermaksiat itu juga dipaksa sama Allah. Nah ini paling gampang bantahnya. Cukup dengan satu tempelengan terus bilang saya dipaksa sama Allah. Kamu udah boleh marah. Sampai di sini sudah berlalu 3 pertemuan. Sekarang pertemuan terakhir insya Allah. Hikmah adanya variasi Al-Quran dalam 2 model. Mari kita baca. Kata penulis, al-hikmatu fi tanawwu'il Qur'ani ila muhkamin wa mutasyabihin. Hikmah adanya variasi ayat Al-Quran dalam 2 model. Ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Kata penulis, "Lau kana al-Qur'anu kulluhu muhkaman." Seandainya Al-Quran seluruhnya bersifat muhkam, andaikan Al-Quran seluruhnya bersifat muhkam, jelas banget semuanya, lafatatil hikmatu minal ikhtibari bihi tasdiqan wa amalan li zuhuri ma'nah. Maka akan hilang hikmah Al-Quran sebagai ujian bagi manusia. Apakah manusia itu membenarkan dan mengamalkan Al-Quran atau tidak? Kenapa jadi hilang begitu? Lantaran maknanya sudah terlalu jelas. Akhirnya orang tidak dapat ujian apakah menjadi orang yang beriman ataukah tidak, menjadi orang yang beramal atau tidak. Wa adabil majali li tahrifihi,
wa tamassuki bil mutasyabihi ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wilih. Hilang juga celah bagi orang-orang menyimpang untuk melakukan tahrif atau menyelewengkan makna Al-Quran, dan mereka jadi kukuh untuk menggunakan ayat-ayat yang mutasyabih lantaran ingin menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwil. Saya ulang, kalau Quran semuanya muhkam, nantinya jadi nggak ada bahan ujian. Siapa yang betul-betul beriman, siapa yang tidak. Siapa yang mau beramal, siapa yang tidak. Dan kalau semuanya muhkam, nanti hilang celah buat orang-orang menyimpang untuk menjadikannya sebagai bahan untuk tahrif dan cari-cari fitnah, cari-cari takwil. Allah bikin ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih supaya nanti kelihatan orang-orang yang menyimpang suka mencari-cari tahrif, takwil, fitnah. Walau kana kulluhum mutasyabihan lafata kaunuhu bayanan wa hudan linnas. Begitu pula seandainya seluruh ayat Al-Quran bersifat mutasyabih, maka hilanglah fungsi Al-Quran sebagai penjelasan dan petunjuk bagi manusia. Walama amkana al-amalu bihi, kandungannya juga menjadi tidak bisa diamalkan, soalnya semuanya samar. Ya. Kalau semua ayatnya ayat samar, nanti kandungannya malah nggak bisa diamalkan. Wa bina'ul aqidati as-salimati alaihi, dan sulit untuk dijadikan pondasi untuk membangun akidah yang selamat. Jadi bagaimana? Kalau Al-Quran itu semuanya muhkam, salah. Kalau Quran seluruhnya mutasyabih juga jadi salah. Maka walakin Allah Ta'ala bihikmatihi ja'ala minhu ayatin muhkamatin yurja'u ilaihinna inda tasyabuhi wa ukharu mutasyabihatin imtihanan lil ibadi. Akan tetapi Allah Ta'ala dengan hikmahnya menjadikan Al-Quran sebagiannya muhkamat yang bisa menjadi rujukan pada saat ada hal yang terkesan seperti rancu atau tasyabuh. Dan Allah jadikan sebagian yang lain mutasyabihat sebagai ujian bagi para hambanya. Liyatabayyana shadiqul imani mimman fi qalbihi zayghun. Dengan begitu akan menjadi jelas siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan. Fa inna shadiqal imani ya'lamu anna al-Qur'ana kullahu min 'indillahi ta'ala wa ma kana min 'indillahi fa huwa haqq wa la yumkinu an yakuna fihi batilan aw tanaqudun. Orang yang benar imannya mengetahui semua ayat Al-Quran datangnya dari sisi Allah Ta'ala, dan semua yang datang dari sisi Allah pasti kebenaran, tidak mungkin di dalamnya terdapat kesalahan dan kontradiksi. Di qaulihi ta'ala, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Allah berfirman di surat Fussilat ayat 42, tidak datang darinya yaitu Al-Quran berupa kebatilan baik dari depan atau sebelumnya maupun dari belakang atau sesudahnya. Kitab Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Begitu juga firman Allah, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Quran ini datang dari yang selain Allah, niscaya mereka akan menemukan di dalamnya pertentangan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 82. Sampai sini paham? Paham ya? Lanjut. Wa man fi qalbihi zayghun fayattakhidhu minal mutasyabihi sabilan ila tahrif muhkami wattiba'i hawa fit tashkiki fil akhbari wal istikbari 'anil ahkami. Adapun orang-orang yang memiliki penyimpang di dalam hati, mereka akan menggunakan bagian dari Al-Quran yang mutasyabih sebagai jalan untuk menyelewengkan makna Al-Quran yang muhkam. Mereka mengikuti hawa nafsu dengan menimbulkan keraguan tentang berita Al-Quran, dan mereka menyombongkan diri dari hukum-hukum yang dikandungnya. Walihadza tajidu katsiran minal munharifin fil aqaidi wal a'mali yahtajjuna 'ala inhirafihim bihadhil ayatil mutasyabihah. Karena itulah engkau dapati banyak orang-orang yang menyimpang dalam hal akidah dan amalan mencari-cari pembenaran yang bisa mendukung penyimpangan mereka dengan menggunakan ayat-ayat yang mutasyabihat. Selesai. Saya simpulkan untuk bagian yang akhir ini,
Perhatikan teman-teman, nggak usah ikut baca, nggak usah baca. Mungkin kita itu bertanya-tanya, kalau seandainya ada ayat yang mutasyabih khos, samar secara khusus, ini potensi membuatkan orang yang awam menjadi ragu-ragu sama Allah, menjadi salah paham terhadap Quran, membuat orang jadi sesat terhadap Nabi. Kalau gitu kenapa ndak muhkam aja semuanya? Pernah nggak? Pikir nggak? Kepikiran nggak? Kalau ndak usah dibahas. Saya ulang ya. Ini loh tadi kata Ustadz katanya. Kan ayat itu ada yang mutasyabih, samar secara khusus. Baru Ustadz bilang tadi itu bisa membuat potensi terjadinya kesesatan pada orang awam. Apalagi yang memang sesat. Sesatnya salah paham sama Allah. Misalnya contoh dia bilang Allah itu punya tangan kayak kita. Membuat orang salah paham terhadap Quran. Dibilang orang awam Quran itu satu ayat dengan ayat yang lain itu bisa saling bertentangan. Nanti orang awam tuh salah paham sama Nabi. Katanya Nabi itu dulu pernah loh ragu-ragu sama Quran. Kalau gitu supaya tidak timbul kesesatan begini, kenapa tidak apa? Kenapa tidak muhkam aja semuanya? Maka dijawab tadi, kalau semuanya muhkam, jelas, nanti tidak ada ujian terhadap manusia. Dengan adanya yang muhkam, dengan adanya yang mutasyabih, tidak semuanya muhkam, maka kelihatan siapa yang betul-betul kokoh, siapa yang sesat, siapa yang malas belajar, siapa yang tidak malas belajar. Kalau semuanya jelas, nanti orang-orang malas belajar. Ya. Sekarang kalau dibalik, kalau begitu Ustaz, kenapa tidak semuanya aja mutasyabih? Nah, jadi ujian betulan sudah nih. Wah, ujian betulan kan. Jadi tidak ada yang betul-betul bisa selamat dengan mudah. Kita jawab, kata Syekh Utsaimin tadi, kalau semuanya mutasyabih, jadi semuanya akhirnya jadi ujian, malah samar semuanya. Jadi akan sulit bagi orang awam untuk mengamalkan. Akan sulit bagi kita untuk mudah memahami artinya dan mengamalkannya. Jadi harus dipadu-padankan dua-duanya. Ada yang samar buat ujian, ada yang muhkam jelas biar gampang langsung diamalkan. Begitu. Di bagian akhir tadi Syekh Utsaimin bilang, makanya kamu lihat ada sebagian orang itu yang dia sesat dalam hal akidah maupun sesat dalam amalan. Mereka suka cari-cari pembenaran yang bisa mendukung kesesatannya dengan cara pakai ayat-ayat mutasyabihat. Kalau dalam akidah begitu, kalau dalam bidang fikih, kadang-kadang orang-orang yang punya kebidahan, mereka cari-cari ayat atau hadis yang sifatnya mujmal, lalu dipraktekkan secara khusus. Contoh, ayat tentang keutamaan sholawat. Benar, sholawatnya itu punya keutamaan. Tapi kan sholawat secara umum. Adapun mau dijadikan amalan secara khusus, menjadi sebuah lagu dan gubahan khusus, dikasih nama sholawat anu secara khusus, maka kita katakan ini butuh dalil khusus. Anda kok pakai ayat atau hadis yang mujmal buat yang khusus? Kalau mau bikin khusus, datangkan dong yang khusus. Paham? Kayak gak ikhlas gitu pun. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Jangan tanya ya. Auf. Sebutkan pembagian Al-Quran berdasarkan ihkam dan mutasyabih. Ya, sebenarnya itu kurang ada bi ba'dihi ya. Muhkam am, tasyabuh am, ihkam khas bi ba'dihi dan tasyabuh khas bi ba'dihi. Lutfi, gak usah lihat papan tulis, lihat sini. Bagaimana sikap para ulama dan sikap orang-orang yang menyimpang dalam menghadapi ayat-ayat mutasyabihat beserta dengan dalilnya. Para ulama memahami dengan ilmu dan merujuk kepada ayat muhkam yang lain. Terus ada mulai sesat. Mencari-cari fitnah dan takwil sesuai hatinya. Terus ayatnya, ya yang benar para ulama beriman bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah seluruhnya. Mau ihkam maupun mutasyabih itu semua datang dari Allah. Apa ayatnya? Al-Imran ayat 7. Bunyinya Santa. Mihran. Bagaimana kalau ada yang bilang Allah tidak punya tangan, sementara ada ayat yang punya tangan? Karena mereka bilang kalau kita bilang Allah punya tangan berarti menyamakan Allah punya tangan seperti tangan makhluk. Apa jawabannya? Kan jadi bingung saya. Yang simpel aja. Apa yang simpel? Penetapan tidak bermakna penyamaan. Menetapkan sifat Allah dengan dalil dan itu tidak bermakna menyamakan. Apa buktinya? Mihran, apa buktinya? Bahwa penetapan tidak bermakna penyamaan. Hah? Meja punya, kita punya, apakah sama? Padahal kita tetapkan.
Muazzan. Soalnya kayaknya dia senang kalau Mirun salah. Ngadu domba. Ada yang bilang begini, katanya keburukan karena sebab manusia. Tapi di ayat yang lain Allah bilang kebaikan keburukan adalah dari Allah. Berarti ayat Al-Quran itu ayat-ayatnya bisa saling ini dong, saling kontradiktif dong. Gimana jawabnya? Siapa yang bisa? Adrian. Jadi namanya Ustaz itu ditinjau dari dua hal. Kalau ditinjau dari takdir, maka kebaikan dan keburukan itu Allah yang mentakdirkan. Tapi kalau ditinjau dari sebabnya, kalau kebaikan itu sebab karunia Allah, kalau keburukan itu disebabkan oleh manusia. Kita bilang kamu yang salah paham. Bukan ayatnya bertentangan, tapi ayat ini punya konteks, ayat ini punya teks. Konteks ayat yang ini sebabnya keburukan itu karena sebab ulah manusia. Tapi kalau mereka dapat kebaikan, maka itu sebabnya adalah karunia Allah. Sedangkan ayat yang lain punya konteks tentang siapa yang menetapkan atau siapa yang mentakdirkannya. Kebaikan maupun keburukan takdir siapa? Takdir Allah. Jadi bukan dua ayat yang bertentangan. Kamu yang salah paham. Tadi nggak ada hadiahnya ya semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.